Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasanya, di sesi ini kita akan menjawab pertanyaan yang ini sudah masuk di DM Instagram saya. Dan kali ini pembahasan kita masih mengenai weton, yaitu kita akan mencoba menghitung weton pasangan atau kecocokan untuk pasangan ya melalui weton gitu. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman yang sudah saya pilih untuk nanti kita hitung, dan ini by request dari teman-teman ya yang sudah DM saya untuk dibantu menghitungkan kecocokan pasangan. Dan nanti juga beberapa itu ada yang kenapa contohnya mungkin cekcok atau apakah weton saya berpengaruh juga seperti itu, nanti kita coba hitung. Nah, oke ya teman-teman, kita langsung coba hitung yang pasangan pertama. Ini tidak signifikan yang perempuan mana yang cowoknya mana, tapi ini kemarin hanya Mas tolong dihitungkan, yaitu Selasa Kliwon dan Minggu Kliwon kalau bertemu itu tipenya itu apa gitu. Nah, oke, kita langsung hitung yang pertama yaitu Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu Selasa 3 dan Kliwon itu 8. Itu kalau dijumlah neptunya 11. Nah, 11 ini kalau untuk pribadi sebenarnya ini jatuhnya bagus, yaitu jatuh Sri ya. Sri itu yaitu kerezekiannya bagus. Lalu Minggu Kliwon itu minggunya 5 dan Kliwonnya 8. Kalau di total yaitu 13. 13 juga bagus, yaitu gedong atau gedong itu besar gitu ya. Jadi menjadi orang besar atau pemimpin gitu. Nah, sebenarnya dari kedua weton itu jatuhnya bagus semua. Nah, akan tetapi coba kita hitung kalau di total dan dibagi untuk pasangan jatuhnya apa. Nah, tadi Selasa Kliwon Neptu 11 dan Minggu Kliwon 13, kalau di total 24. 24 dibagi 7 sisa 3. Si 3 itu yaitu padu. Nah, padu itu bisa diartikan ya, padu itu yaitu ya tadi yang kita sipil pertama, bisa cekcok ataupun bertengkar seperti itu. Nah, ini juga menandakan kalau weton pribadi dan pribadi bagus disatukan itu belum tentu hasilnya bagus ya. Nah, kalau buat yang bertanya ya, ini wetonnya itu hasilnya padu, lalu mungkin solusinya bagaimana mungkin ya, ataupun bila nanti ini mungkin sudah menikah atau mungkin mau menikah itu gimana gitu ya. Nah, padu itu bisa disikapi sebenarnya ya, ataupun mungkin kecuali pati ya. Kalau pati mungkin harus ruatan, tapi kalau padu itu sebenarnya bisa disikapi. Nah, di sini yang neptunya banyak itu yaitu Minggu Kliwon. Kalau Selasa tadi kan 11 ya, Minggu Kliwon itu 13. Nah, di neptu yang 13 yang Minggu Kliwon, entah itu yang cewek ataupun yang cowok, kalau nanti cekcok atau bertengkar itu untuk menurunkan ego, atau istilahnya orang Jawa itu ngemong ya. Jadi kalau istilahnya baru sama-sama kalau orang Jawa itu kenceng gitu, itu harus ada satu yang mengalah. Jadi agar rumah tangga mungkin tetap lancar, itu yang neptu besar itu harus mengalah, ataupun waktu bertengkar itu menurunkan egonya. Dan insya Allah kalau untuk tipe padu masih aman-aman aja menurut saya ya. Yang penting itu tadi harus menjaga komunikasi, dan juga kalau mungkin kita berumah tangga nggak mesti berjalan lancar ya, ada cekcok bertengkar itu udah biasa, tapi untuk yang neptu besar itu harus mengalah. Nah, oke, kita lanjut lagi menghitung pasangan yang kedua. Nah, yang kedua ini yaitu perempuannya Rabu Wage, lalu laki-lakinya Rabu Pahing, sama-sama Rabu ya.
Dan ini kemarin ada tambahan, yaitu katanya sering cekcok ya masalah beberapa ya ekonomi dan sebagainya. Nah ini coba kita hitung Rabu Wage. Rabu Wage itu Rabu 7 dan Wagenya itu 4. Kalau di total yaitu jumlahnya 11. Nah 11 ini sebenarnya hasilnya juga bagus ya kalau untuk pribadi, yaitu Sri ataupun rezeki. Lalu Rabu Pahing itu Rabunya 7 dan Pahingnya 9. Kalau di total 16. Nah 16 itu dibagi 5 juga sisa 1 sama rezeki maaf Sri. Itu sama-sama Sri ya, seperti yang tadi juga sama-sama bagus. Lalu kita hitung untuk kecocokan untuk pasangan. Nah oke, ini berarti tadi Rabu Wage 11 dan Rabu Pahing 16 ya. Kalau di total yaitu 27. 27 dibagi 7 sisa 6. 6 itu jatuhnya ke Gunem. Nah sebenarnya Gunem ini yaitu menjadi omongan ya. Itu menjadi bahan omongan, apapun yang dilakukan dengan pasangan itu bisa menjadi omongan entah keluarga, teman, maupun orang lain yang ada di sekitar mungkin ya, atau di tempat pekerjaan seperti itu. Nah ini sebenarnya malah bukan ke padu ya. Kalau mungkin tadi yang konsultasi ke saya ataupun yang pengen dihitungkan yaitu masalah cekcok, sebenarnya ini bukan jatuh ke padu ya, malah ke Gunem. Nah mungkin kalau saran dari saya, mungkin kalau Gunem itu gimana, mungkin kalau Gunem tidak usah untuk mendengarkan omongan orang ya. Kalau kemarin sudah dibahas yaitu tetap percaya dengan pasangan aja, walaupun diomongin banyak orang itu tidak usah dihiraukan. Ataupun kasarannya kalau kemarin tutup telinga gitu. Nah kalau untuk masalah mungkin kok cekcok masalah ekonomi dan sebagainya, yaitu mungkin malah lebih ke tadi ya yang padu itu ada salah satu yang mengalah. Nah ini terutama di Rabu Pahing yaitu untuk suami ya, ataupun untuk yang laki-laki, karena Neptunya 16 dan yang perempuan itu 11. Nah untuk laki-laki mungkin ya untuk lebih ngomong gitu ya, untuk lebih kalau ada cekcok ya diturunkan egonya. Tapi insya Allah ini masih aman. Yang penting tetap menjaga ini ya komunikasi juga. Ya kalau untuk cekcok masalah rumah tangga mungkin menurut saya sudah biasa ya. Jadi untuk malah jatuhnya itu ke Gunem untuk jadi omongan. Nah kita lanjut lagi di urutan yang ketiga. Kita ini juga tidak signifikan ya laki perempuannya, tapi ini yaitu Rabu Legi dan Sabtu Pahing. Nah coba kita hitung ya, Neptunya Rabu Legi itu Rabu 7 dan Leginya 5 di jumlah 12. Nah 12 ini juga kalau dibagi 5 sisa 2 itu bagus, yaitu rezekiannya bagus. Lalu Sabtu Pahing itu Sabtunya 9, Pahingnya 9. Neptunya besar ini ya, 18. Nah 18 dibagi 5 itu sisa 3 gedong. Nah ini bagus juga. Nah ini Rabu Leginya tadi rezeki bagus, lalu Sabtu Pahingnya gedong bagus. Nah kedua weton ini kalau digabung 12 dan 18 yaitu total 30. Dan 30 dibagi 7 sisa 2 jodoh. Nah ini juga bagus juga. Nah ini malah cocok ya kalau ketemu. Jadi Rabu Legi udah rezeki, Sabtu Pahing udah gedong. Nah di total dipasangkan tuh malah ketemunya jodoh. Ini sangat bagus sekali. Nah jodoh di sini memang bukan jodoh untuk yaitu salah satunya ya. Jodoh di sini bisa ketemu pasangan itu jodoh, bisa juga nanti berjodoh dengan apapun. Misal pengen apa nanti berjodoh, misal kita mengupayakan untuk kerja atau rezeki juga nanti jodoh ketemu rezekinya, atau mungkin pengen bertemu siapa juga nanti bisa jodoh bertemu. Ini bagus yang Rabu Legi dan Sabtu Pahing ini tidak ada masalah ya. Misal nanti ini belum menikah, untuk dimantapkan, untuk dilanjutkan. Kalau sudah berumah tangga tinggal untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan. Nah oke,
Kita lanjut lagi ini yang keempat, yaitu yang laki-laki Kamis Pahing, lalu yang perempuan Minggu Legi. Ini juga tadi ada sedikit ya, jadi tidak hanya minta dihitung tapi juga sedikit memberikan informasi, yaitu sering bertengkar masalah kecil, untuk kerezekian juga ya, sebelum menikah lancar kok setelah menikah malah tidak gitu. Nah ini jatuhnya apa? Nah oke, yang laki-laki ya Kamis Pahing. Kamis Pahing itu Kamisnya 8 dan Pahingnya itu 9. Kita jumlah 8 plus 9 yaitu 17. Nah 17 dibagi 5 sisanya 2. Ini bagus ya. Sisa 2 itu yaitu rezeki. Ini bagus sebenarnya kalau untuk kebutuhan pribadinya ya, jatuh atau tipe 2 itu yaitu rezeki. Lalu untuk perempuan Minggu Legi. Nah Minggu Legi ini minggunya 5, leginya 5. 5 5 10. Nah 10 itu kalau dibagi 5 habis atau 5 tidak bersisa. Nah ini jatuhnya pati. Nah kalau yang perempuan memang harus untuk memperjuangkan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu pati ya, harus mati-matian. Akan tetapi juga nanti kalau tercapai itu hasilnya luar biasa dari yang lain. Nah ini coba kita jumlahkan ya. Tadi yang laki-laki jatuhnya rezeki, lalu perempuan pati, itu kalau di total jadi apa? Nah oke, Kamis Legi tadi neptu 17, lalu yang perempuan Minggu Legi 10, kalau di total 27. Nah 27 dibagi 7 sisa 6. Sisa 6 itu yaitu gunem. Nah ini sama kayak yang cekcok juga tadi, mungkin mengiranya yaitu jatuhnya padu, tapi ini sama-sama jatuhnya gunem. Nah tadi sama ya, mungkin saran dari saya juga, untuk masalah gunem ini yaitu tutup telinga, tidak usah mendengarkan omong-omongan dari orang lain. Dan kalau untuk cekcok, nah ini sama ya, ini kan juga urusan sering bertengkar masalah kecil gitu, cekcok. Nah untuk cekcok, karena yang laki-laki tadi neptunya 17 dan yang perempuan 10, ini sama juga kayak yang tadi. Yang laki-laki juga harus ngomong karena neptunya besar. Jadi untuk cekcok, untuk menurunkan ego dan emosinya ya, agar rumah tangganya tetap langgeng. Nah mungkin kalau untuk masalah rezeki, untuk pasangan itu memang berbeda-beda untuk karakter rezeki ya. Bahkan ada yang bilang 5 tahun pertama tujuannya rezeki, lalu dan selanjutnya juga mungkin rezekinya belum stabil, itu tetap mungkin berdoa dan juga berusaha. Tapi untuk kalau untuk hitungan weton ini tidak ada masuknya itu untuk rezeki itu tidak ya, malah jadi omongan. Nah oke, mungkin kita coba 5 dulu. Ini yang terakhir ya, kita coba. Ini juga tidak signifikan laki perempuannya, tapi kita hitungkan. Nah ini hitungannya yaitu Jumat Pahing dan Kamis Pon. Oke, kita coba ya Jumat Pahing. Jumat Pahing, Jumat itu 6, lalu Pahingnya 9. Nah 6 ditambah 9 itu hasilnya 15. Nah 15 ini kalau dibagi 5 yaitu habis atau tidak bersisa atau 5. Nah 5 ini ternyata pati. Nah untuk Jumat Pahing ini untuk mencapai tujuan dan berusaha itu harus mati-matian ya, seperti yang sebelumnya juga. Lalu Kamis Pon itu Kamis 8, lalu Ponnya 7. Sama juga ternyata. Jadi imbang ini ya, neptunya 15 juga. Nah 15 masih sama juga ternyata. Jadi kedua pasangan ini atau calon pasangan ini yaitu hidupnya tuh keras, mati-matian. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan ataupun menginginkan sesuatu itu harus berusaha lebih ekstra dari yang weton lain. Nah 15 sama 15 ya, kita jumlahkan totalnya yaitu 30. Nah bagusnya malah kalau untuk weton tadi Jumat Pahing tipe pati, Kamis Pon tipe pati. Nah itu kalau digabungkan totalnya 30 dibagi 7 sisa 2 yaitu jodoh. Itu malah jodoh ya teman-teman ya. Jadi mungkin kesimpulan saya ya, ini kalau mungkin walaupun hidupnya keras harus mati-matian, bertemu itu malah jadi bagus. Untuk kerezekian nanti juga jodoh, untuk hal-hal yang lain ya, yang dipengenkan itu jodoh itu pasti ketemu gitu. Ini malah bagus menurut saya ya. Jadi kalau
walaupun jatuhnya tidak bagus, tapi kalau sudah bersama itu malah jadi jodoh ataupun bagus. Nah, sebelum penutupan ya untuk teman-teman ya, ini tadi juga ini sebenarnya informasinya kurang lengkap ataupun mungkin nanti teman-teman kalau yang mau request bisa menambahkan ya, saya perempuan atau saya laki-laki gitu, nanti terus saya menikah atau belum, jadi nanti kita bisa menganalisa lebih dalam dan juga nanti bisa saya sarankan tuh solusinya gimana. Nah ini sedikit saran sebelum kita penutupan ya. Kalau yang belum menikah, misalkan jatuhnya itu kok dihitung tadi kurang bagus, misalkan jatuh gunem, jatuh padu, apalagi pati mungkin. Nah itu untuk yang belum menikah itu tetap dilangsungkan, silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau mungkin garis bawah dulu, kalau pati itu misalkan sebenarnya kan nggak boleh ya, ataupun nggak boleh bersama. Tapi kalau memang sudah jodoh dan sudah yakin kalau misal mau dilanjut, menurut saya juga nggak masalah. Yang penting satu yaitu yang paling penting ya, ataupun yang wajib, yaitu yang penting ridho orang tua. Kalau orang tua meridhoi walaupun jatuh pati, menurut saya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan yang kemarin kita bahas, tipe pati itu kebanyakan beda agama, nah itu kan pasti orang tua tidak meridhoi, itu menurut saya jangan diteruskan. Nah kalau untuk yang mungkin jatuh padu gunem dan yang tidak kurang bagus, tidak bagus atau kurang bagus, yaitu bisa mencari hari baik. Nah hari baik itu yaitu nanti mencari hari baik di akad nikah. Nah mungkin contohnya ya, ini contohnya pilih hari yang berneptunya itu 13. Nah 13 kan mungkin kalau untuk pribadi bisa jatuh ke gedong bagus ya. Tapi juga ternyata kalau untuk yang belum menikah, mencari hari akad itu bagus juga untuk yang kelompok weton neptu 13. Nah mungkin contohnya ya di sini ada, kalau nggak salah ada 5 ini, 1 2 3 4 5 ya. Yaitu neptu 13 itu Kamis Legi, Senin Pahing, Jumat Pon, Sabtu Wage, dan juga Minggu Kliwon. Nah itu juga nanti bisa, biasanya kan kalau mencari akad itu dirembuk dulu ataupun sesama keluarga itu mengadakan acara gitu ya untuk menentukan hari. Nah itu nanti tergantung untuk kedua pasangan itu waktu mau memilih yang mana. Kalau saya sarankan dari yang 5 tadi yang berneptu 13. Dan juga yang penting juga ini jangan salah untuk memilih bulan yang baik. Nah contohnya misal kalau di Jawa suro-suro itu tidak boleh ya. Nanti ada yang bagus itu di bulan apa, itu juga bulan pengaruh juga. Nah untuk kalau misalkan tadi ya yang perlu diruat, misalkan misal jatuhnya ke pati ya, itu perlu ruatan mungkin. Nah ruatan itu artinya lepas ya, atau membersihkan nasib buruk atau buang sial. Nah itu mungkin kalau sudah yang nanti jatuhnya ke pati harus ruatan, itu mungkin ada beberapa cara ya meruat. Nah mungkin kalau untuk padu dan gunem sih menurut saya belum belum tapi mau diruat juga boleh. Tapi menurut saya harus tadi ya untuk menurunkan ego aja. Kalau untuk padu gunem dan juga gunem itu untuk tidak mendengarkan jika diomongin orang. Nah mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, yaitu menghitung weton pasangan. Nah buat teman-teman nanti yang misal mau request dihitungkan weton pasangannya, nanti bisa follow Instagram saya ya. Nanti Instagramnya ada di deskripsi dan juga ada di info YouTube-nya ada, nanti tinggal klik. Nah di situ nanti teman-teman bisa follow, lalu bisa bertanya dan juga bisa nanti saya hitungkan untuk konten selanjutnya itu weton pasangannya saya hitungkan. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga yang sudah subscribe untuk menyalakan notifikasinya.
Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.